Ya, selamat pagi semuanya ya para subscriber, shockbacker dan sodikuner. Kita jumpa lagi nih di obrolan sodikun. Nah, kali ini Pak Harinya belum datang. Pak Harinya masih ngajar sebentar ya. Oke. Nah, jadi para sedulur yang belum subscribe tuh lihat di bawah tuh ada kotak merah. Yang masih merah tolong diklik ya, iya ya. Jadi mudah-mudahan sedulur KB sehat walafiat, banyak rezeki ya di masa pandemi ini, tetap semangat, antusias gitu ya, ya. Oke. Oh, waalaikumsalam Bari, silakan duduk Bari. Waalaikumsalam. Wah, pakai jas kanteng. Nah, dari mana mau ke mana nih Pak? Kok pakai pakaian rapi seperti ini? Biasanya pakaiannya sama sama saya. Iya nih Cak Sodik ya. Jadi saya baru selesai ngajar. Nah, kalau sama terus pakaiannya sama Cak Sodikun, nanti dikirain kita kembaran, cuman gonta-ganti topi ya. Jadi kita beda hari ini. Ini dari ngajar ada kelas ya, untuk belajar sales tuh. Kalau pakai nama saya ada ya royaltinya ya Pak ya. Kan Bapak kalau ngajar suka tuh pakai nama Sodikun, cerita soal soal nama saya Sodikun, harus ada royaltinya Pak. Tenang, nanti saya traktir sate ayam. Sate ayam khas Madura. Kan sampean saya promosiin malahan, dan saya puji-puji nama baik itu Cak Sodikun. Jadi Cak Sodikun di training saya tuh namanya baik. Sampean bohong nih, sampean nggak bener. Dikira saya nggak tahu apa. Tuh para penonton dan para subscriber, para shockbreaker, coba lihat video di atas tuh ya. Nanti lihat videonya pas Pak Hari ngajar. Saya dijadikan contoh jelek sama Pak Hari. Jangan sampai para manajer di sini jadi Sodikun katanya. Tuh nggak? Ayolah Pak, ngaku saja Bapak sering jelek-jelekin saya. Sering jelek-jelekin nama saya. Nah, saya bilang kalau orang cerdas tapi tidak perform bisa jadi seperti Sodikun. Ya maaf ya, maafin saya. Tapi kan lumayan, saya puji Cak Sodik itu cerdas. Saya puji-puji kalau Cak Sodik itu banyak akal kan ini. Sampean tadi ngajar apa? Kok ya ini rapi begini? Oke Cak, tadi saya mengajar mengenai mind programming for selling ya. Mind programming for selling, kan sekarang banyak nih perusahaan yang sedang dalam kesulitan bisnisnya. Nah, salah satu sumber utama kesulitan dalam bisnis itu adalah susahnya jualan, susahnya untuk menjual produk-produknya. Kalau penjualnya sukses ya perusahaan bisa survive bahkan bertumbuh. Jadi saya tadi ngajar mind programming for selling. Nah, apa jadi programmer komputer gitu Pak? Oh bukan. Mind programming for selling itu adalah teknik menjual. Jadi pikiran manusia itu bisa dipengaruhi. Pikiran manusia itu bisa diarahkan ya. Pikiran manusia itu bisa digiring supaya membeli ya. Jadi kita program di kepala manusia ini dengan calon customer dengan teknik-teknik mind programming, sehingga dia akan senang membeli dari kita, senang membeli lagi dan bahagia membeli itu. Contohnya ya Cak Sodik ya. Kalau saya tanya sampean, berapa tinggi pohon tertinggi di dunia?
Di bawah 500 meter atau di atas 500 meter? Berapa meter? Pohon tertinggi di dunia ya. Di bawah 500 meter atau di atas 5 meter? Saya kira di bawah 500 meter. Ya, berapa? Mungkin 420 meter kali ya. Itu bukti ya bahwa pikiran Cak Sodikun baru saja saya program, saya pengaruhi bahwa pohon tertinggi di dunia itu berapa meter. Secara tidak sadar Cak Sodikun ngambil acuan dari pertanyaan saya, 500 meter atau di bawah 500 meter atau di atas 500 meter. Jadi bilangnya 420. Coba kalau pertanyaan saya, di bawah 20 meter atau di atas 20 meter? Mungkin Cak Sodikun jawabnya 27, 28. Dan itu sudah saya tes di kelas bahwa ketika saya ubah pertanyaannya, jawabannya juga akan berubah. Ini adalah satu saja bukti bahwa pikiran manusia bisa dipengaruhi, pikiran manusia bisa diarahkan, pikiran customer bisa diarahkan. Nah, tadi itu saya ngajar ada 30 metode yang bisa mempengaruhi pembeli untuk senang terus membeli dari bisnis kita, produk-produk kita. Oh gitu. Jadi di zaman sulit ini banyak membantu meningkatkan penjualannya. Orang bisa diarahkan membeli produk kita dengan cepat. Jadi orang bisa senang sekali beli produk-produk kita. Nah, bagaimana tuh caranya, Pak Ari? Orang bisa diprogram pikirannya, orang bisa beli produk-produk kita. Ya bisa, ya bisa buat jualan, bisa buat cari jodoh. Kan jualan produk sama juga strateginya dengan jualan diri kan. Nah, Cak Sodikun kan sudah punya istri, jadi Cak Sodik sudah pinter jualan tuh. Bagaimana dulu strateginya Cak Sodik bisa dapat istri, dia berjodoh dengan Mbak Siti, istri sampean tuh? Waduh, iya itu istri saya mau tuh berarti saya pinter jualan ya Pak Ari? Iya. Oh, itu dulu ceritanya. Kan waktu saya SD di DO, kemudian saya hendak sekolah, ibu saya itu lihat iklan di koran Jawa Pos bahwa ada pondok pesantren di Malang. Nah, saya dikirim di sana. Ketika saya dikirim di sana, wah saya sekolah belajar ngaji itu sama Pak Kiai. Pak Kiainya galak, kalau Pak Kiai bilang A, semua santri mau bilang A. Kalau Pak Kiai bilang B, semua santri-santriwati itu nurut sama Pak Kiai. Nah, pas itu hari Jumat, sholat Jumat. Nah, saya kan lihat tuh ada santriwati namanya Siti, ya, cantik sekali. Nah, saya mau ikut, saya ikutin tuh ke asrama putri. Ada tulisan santri tidak boleh pergi ke asrama putri, dilarang, haram katanya. Jadi saya nggak bisa itu main ke pondoknya si Siti. Pas hari Jumat Pak Kiai sholat Jumat, sendalnya saya umpetin. Maksudnya sendal diumpetin? Ya, sendal Pak Kiai saya umpetin. Begitu selesai sholat Jumat, Pak Kiai bingung kan? Ya dia bingung nyari sendalnya, kesana kemari ngalor ngidul dah ketemu. Pak Kiai teriak-teriak, ya anak-anak, siapa nih yang ngumpetin sendal bapak? Nggak ada yang jawab. Siapa anak-anak? Di mana sendal bapak? Kata Pak Kiai. Nggak ada yang jawab. Lalu saya jawab, saya tahu Pak Kiai. Ya Kun, bawa sini sendal bapak. Nggak Pak, sendal bapak di bawah Siti. Oke, ambilin sana Kun. Nah, saya baru bisa tuh ke kamarnya bapak, asramanya Siti. Saya masuk. Nah, begitu masuk saya bilang sama Siti, Siti, boleh dong cium pipi kiri? Haram kata Siti. Ayolah, cium pipi kiri. Nggak boleh, Sodiko, kamu nakal. Nah, lalu saya teriak ke Pak Kiai, Pak Kiai,
Kata Siti tidak boleh. Pak Kiai tentu marah. Siti kasih. Akhirnya itu saya berhasil cium Siti. Konsol cuman yang kiri, jadi yang kanan juga kan. Itu nggak boleh. Saya teriak lagi ke Pak Kiai, mau Pak cuman saya kasih yang kiri. Pak Kiai marah. Siti kasih dua-duanya. Akhirnya saya berhasil tuh. Nah itu kisah cinta saya sama Siti pertama kali. Wah itu nakal itu ya. Nah saya mau tanya nih, kalau gitu itu teknik saya jualan bener Pak? Jualan apa? Yaitu jualan bisa berhasil dapat Siti. Oh itu namanya teknik terlanjur. Ada tuh teknik terlanjur. Jadi Siti sudah terlanjur Cak Sodik cium. Jadi orang zaman dulu kan dicium cowok itu sudah merasa ternoda. Iya, jadi setelah Cak Sodik lakukan itu, Siti merasa ternoda. Itu namanya teknik terlanjur, teknik maksa. oh gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi berhasil ya. Kata orang Jawa, witing trisno jalaran soko kulino tayo. Nah, Pak Hari, saya mau tanya nih. Saya kan punya toko tas. Bagaimana teknik jualannya? Jadi kalau toko tas ya selain kualitas bagus, tempat bagus, Anda bisa pakai ini teknik kontras, Cak. Jadi misalnya tas yang mirip, yang satu harganya dikasih mahal, misalnya 2 juta, yang satu kasih harga murah, misalnya 600.000. Mirip padahal mereknya sama, warnanya beda segala macam ya, bedain dikit lah gitu. Nah ketika orang datang pasti akan melihat, wah 2 juta mahal nih, ini kok mirip, merek sama, bahan sama, model sama, harganya 600.000. Maka orang akan senang membeli dengan yang harga murah ya, walaupun warnanya beda dikit. Itu namanya teknik kontras. Atau bisa bikin teknik telanjur, jadi artinya bikin promosi di depan toko tasnya Cak Sodikun tuh ya. Cak Sodikun kan punya 3 toko di mall tuh. Nah bagaimana orang itu bisa terlanjur masuk, itu penting banget tuh Cak. Kalau orang itu terlanjur masuk aja, kemungkinan ada untuk membeli lebih besar. Nah bagaimana terlanjur masuk? Ya misalnya ada iklannya diskon 80% atau apa, ngopi gratis misalnya ya, atau misalnya ada apa, dompet gratis gitu. Nanti ketika udah masuk ya, misalnya kalau dompet gratis dengan minimum pembelian sekian ratus ribu misalnya, itu tuh contoh-contoh bahwa pikiran manusia bisa diprogram. Nah nanti di dalamnya bisa misalnya ada kata-kata hari ini, hanya hari ini. Nah itu kan juga namanya teknik keterbatasan. Ini banyak teknik-teknik yang bisa Cak pakai. Harusnya Cak Sodikun ikut tuh ya, bagaimana bahasan 30 metode mind programming for selling ya. Wah, hebat. Wah ini pasti luar biasa ya. Bisa bikin tas, toko tas saya nambah maju, tambah laris, bisa nambah istri. Serius, berani Cak nambah istri? Maaf nih, saya keceplosan. Maksud saya itu nambah toko ya, jadi nambah toko karena laris maju dah. Saya ini cinta banget sama istri. Kemarin ngomong panci salah istri, sekarang ngomong toko salah istri. Enggak Pak, saya satu saja cukup, satu saja sudah bahagia. Yang benar. Kenapa Cak nggak nambah? Ya saya satu, saya nggak mau nambah ya, supaya saya bisa tetap bicara cintaku hanya padamu Dek Siti. Kalau 2 kan nggak bisa lagi bilang cintamu atau cintaku hanya padamu. Itu namanya bohong, orang punya 2. Pak Hari, apa masih ada teknik-teknik lainnya? Ada Cak, ada 30 ya, bahkan bisa lebih ya. Tapi paling tidak 30 ini
sudah bisa sangat membantu penjualan kita lebih laris, lebih laku. Ya tentunya kualitas produk itu menjadi syarat ya. Kualitas produknya udah bagus gitu kan. Kemudian pelayanannya sudah bagus, sistem sudah bagus, tinggal bagaimana kita memprogram supaya orang-orang yang punya potensi membeli, orang-orang yang memang membutuhkan atau orang memang punya uang, ada kans di sana untuk beli, nah itu bisa tuh diprogram sampai ke teknik-teknik nih, keterbatasan, ada teknik hipnosis ya, ada teknik atribut listik, ada teknik balas budi, banyak teknik-teknik yang bisa kita terapkan. Nah ini namanya mind programming for selling. Jadi kita program pikiran orang. Cak Sodikun kan punya barang di rumah ya. Cak Sodikun punya barang di rumah. Nah pas membeli barang itu pasti pikiran Cak Sodikun sengaja atau tidak sengaja sedang diprogram oleh penjual untuk membeli. Begitu juga Cak Sodikun sedang jualan, maka Cak Sodikun juga sedang memprogram pikiran pembeli. Tapi tidak semua yang datang jadi membeli kan? Nah itu karena apa? Karena programnya kurang lengkap ya. Jadi sudah punya uang, sudah butuh barang Cak Sodikun tapi nggak beli. Nah itu banyak terjadi karena program-program mind programming for selling yang tidak diterapkan dalam kita menjual gitu ya. Iya, pernah ada yang mau beli meja kayu bekas yang sudah saya les jadi bagus, dia nawar sembarangan. Ya saya emosi, saya ambil celurit aja, saya marah besar tuh, orang nawar sembarangan. Ya itu contohnya. Ya jualan tuh kan kayak main game saja, kita menang kalau dia beli, nggak boleh baperan, nggak boleh emosian ya. Jadi jualan tuh harus benar Cak ya, harus benar. Jadi matriknya seperti ini, jualannya benar, jualannya salah, nggak jadi beli gitu ya, kombinasinya kan gitu ya. Jadi ke kanan ya, sumbu X-nya itu ada jualannya nggak benar, jualannya benar, sumbu Y-nya nggak beli dan beli. Kalau jualannya nggak benar kemudian nggak beli, itu udah rugi banget kita ya. Sudah nggak beli kemudian nama toko Cak Sodik jadi jelek. Kalau jualannya nggak benar tapi beli ya itu juga salah, karena dia akan nyesel, akan memberi berita kepada yang lain jadi nggak baik tentang tokonya Cak Sodikun. Tapi kalau jualannya benar kemudian nggak beli, itu bagus. Kenapa? Karena itu akan menjadi investasi. Jadi selama kita jualannya benar, walaupun nggak beli itu jadi investasi. Nah kalau jualannya benar kemudian beli, nah itu yang hebat ya. Jadi kita beruntung, sudah nama kita akan semakin baik, orang akan senang membeli. Jadi harus begitu Cak, harus benar jualan. Bagaimana caranya supaya kita itu tahu kalau dia serius mau beli atau buang waktu saya saja? Kita kan tidak tahu Pak. Orang lagi ngantuk dia datang, orang lagi ini dia datang. Ya ketika datang dia nggak serius beli, itu kan bikin kesel. Saya asah celuri Pak. Ya, jangan ya. Nah, cara kita untuk mengetahui apa dia beli, pengen beli atau tidak ya, itu istilahnya buying signalnya kan ya. Jadi orang itu sebenarnya ada signal-signal kalau dia itu serius membeli. Contoh yang sederhana, kalau dia sudah nanya berapa harganya, sebenarnya sudah ada signal bahwa dia mau beli gitu. Berapa harganya gitu, ada warna lain enggak, nah misalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia istri pergi sama suaminya, terus SPG Cak Sodikun nanya ke suaminya, yang mana Pak? Gitu. Kalau suaminya jawab, biar istri yang milih, saya mah bagian bayar. Nah itu aman, itu namanya punya potensi ya, sudah ada bos yang mau bayar ya. Jadi itu ada tuh potensinya. Tapi kalau orang itu masih lihat-lihat ya nggak apa-apa, karena dia akan balik lagi kalau seneng. Jadi begitu Cak, jangan baperan, jangan emosian ya. Iya, saya tuh
kadang-kadang kalau lagi di toko tuh, kalau ada yang nanya, saya tuh kadang nomosian. Kalau ada yang nanya, misalnya itu yang datang nanya istri, saya itu cemburu. Aduh, Cak, ya jelas saja, sampean kan jelek. Aduh, Bari, jangan menghina begitu, Bari. Saya ini kalau Pak Hari hina jelek, berarti sampean kan juga jelek. Iya ya. Oke. Cak Sodik, katanya Cak Sodikun tuh pinter nyanyi ya, lagu-lagu daerah. Nggak bisa, Pak. Wah, cobalah nyanyi Pak Sodik ya. Lagu daerah ya. Coba daerah Sunda. Daerah Sunda. Es lilin mah didorong-dorong, dibantun mah dibantun kasuka jadi, abdi isin dunungan samar kaduga, so inggis mah aduh henteu ngajadi. Aduh, nyanyi Sunda susah. Nah, itu bisa tuh. Coba ke arah sini, ke timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah apa ya? Oke. Itu yang Jawa Tengah biasanya ya, itu jangkrik ginggong ya. Jangkrik ginggong, jangkrik ginggong, waning lirik sepinguwong, Semarang kaline banjir, jok semelang yen rati pikir, lelene mati digepuk-gepuk nganggo walesane, wis watake priya, jare ngaku tresno, tekan dalan selewengan, iya iya. Aduh, susah. Nah, itu pintar. Coba lagu Madura. Lagu Madura gampang karena saya orang Madura. Ole olang, ole olang, ole olang. Itu pintar ya. Lagu Batak. Lagu Batak ya. Ole olang, ole olang, ole olang. Loh, kok sama aja. Lagu Manado, Kak. Lagu Manado bisa. Ole olang, ole olang, ole olang. Kok sama semua ole olang. Lah kan sampean tahu sendiri kalau orang Madura dimanapun ada, dimanapun banyak. Dari Papua, Timika sampai ke Aceh kita nyanyinya ole olang tadi. Oke, baik. Ya sahabat, kita sudah ngobrol nih dengan Cak Sodikun ya. Mudah-mudahan ada inspirasinya, ada ilmu-ilmu tentang jualan ya. Kita akan fun-fun saja di obrolan Sodikun. Ya sahabat, jangan lupa ya subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi sedulur. Oke, bye 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 bye.